Sesaat lagi Anda akan menyaksikan seri pembinaan teologi sistematika GII Hokim Tong yang akan membahas doktrin Allah dengan tema Knowing God. Mari kita belajar mengenal Allah agar kita dapat lebih lagi mengasihi Dia. Selamat menyaksikan. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pelajaran kali ini akan membahas tentang Allah menurut iman Kristen. Allah yang diimani sebagaimana yang dinyatakannya sendiri melalui Alkitab adalah Allah Tritunggal. Bagaimana sebetulnya Allah Tritunggal itu sendiri sebetulnya adalah sebuah misteri, namun bukan sesuatu yang misterius. Kita memang tidak dapat memahami pengajaran ini hanya dengan logika. Tetapi kita bisa mengerti sejauh Tuhan menyatakan melalui firman-Nya dan mempercayainya. Konsep Allah Tritunggal sangat unik bagi kekristenan. Menjadi satu kekuatan dan sumber sukacita bagi umat yang percaya, tetapi juga menjadi batu sandungan bagi mereka yang tidak percaya. Nah, seperti apakah Allah Tritunggal itu? Saudara, istilah Tritunggal tidak akan kita dapati di dalam Alkitab secara eksplisit. Tetapi sesungguhnya seluruh Alkitab mengasumsikan ketritunggalan Allah. Baik itu secara samar-samar di dalam Perjanjian Lama maupun dengan lebih jelas di dalam Perjanjian Baru. Nah, untuk itu kita akan membahasnya melalui pendekatan berikut ini. Pertama, kita akan menjelaskan apa yang Alkitab ajarkan, bahwa Allah itu satu atau esa. Kedua, kita akan menjelaskan bahwa Alkitab juga mengajarkan bahwa Allah itu tiga. Dan ketiga, kita akan melihat bagaimana setiap pribadi dari Allah itu sepenuhnya adalah 100% Allah. Dan yang keempat, kita akan melihat bagaimana kesatuan dan ketigaan dari Allah itu berelasi satu sama lain dan sama sekali tidak ada kontradiksi. Nah, setelah itu baru kita akan melihat beberapa analogi dan kekeliruan yang dibuat oleh orang selama ini dan diakhiri dengan beberapa aplikasi. Nah, sekarang kita akan melihat apa yang diajarkan Alkitab langsung tentang Allah Tritunggal. Yang pertama adalah Allah itu esa atau satu. Secara bilangan Allah hanya ada satu, bukan dua, bukan juga tiga. Iman Kristen adalah iman yang monoteistik. Ini sangat ditegaskan Alkitab di semua bagiannya. Di dalam Perjanjian Lama, ayat yang sangat menegaskan hal ini kita temui di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat 4-5 yang menjadi syema bagi bangsa Israel. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ayat-ayat ini menegaskan bahwa hanya ada satu Allah perjanjian yang harus dikasihi dengan segenap diri umatnya. Nah, penekanan akan satunya Allah ini sangat kuat di seluruh Perjanjian Lama. Tetapi di dalam Perjanjian Baru juga ada penegasan bahwa hanya satu Allah itu. Itulah yang dikatakan misalnya oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 8 ayat 4, di mana dia mengatakan, tidak ada berhala di dunia, dan tidak ada Allah lain selain Allah yang esa. Dia adalah Allah yang sama bagi orang Yahudi dan orang bukan Yahudi, yang menjadi juru selamat manusia dan yang memberkati seluruh bangsa. Hanya Allah yang satu yang bisa berkuasa atas seluruh makhluk. Hanya Allah yang satu yang bisa menjadi standar tertinggi dalam hal moral dan segala apapun juga. Seperti kebaikan, kesempurnaan, kasih, dan sebagainya. Dan Allah yang satu ini juga yang berhak menerima satu-satunya penyembahan dari segenap makhluk. Yang kedua, Allah adalah tiga. Itulah yang juga diajarkan Alkitab. Sekalipun Allah itu satu, tetapi satunya Allah bukan satu yang simpel secara mutlak. Di dalam satunya Allah ada kompleksitas. Misalnya, Allah memiliki banyak sifat atau atribut. Dia memikirkan banyak hal sekaligus. Dia melakukan tindakan yang tak dapat dihitung banyaknya secara manusia sekaligus dan sebagainya. Dan kompleksitas Allah tentu paling kelihatan
itu pada waktu kita mempelajari tentang ketritunggalan dirinya. Allah Tritunggal dinyatakan di dalam firman Tuhan secara progresif atau bertahap dari Perjanjian Lama yang memang lebih menekankan monoteisme, Allah itu Esa, dan secara perlahan masuk ke dalam Perjanjian Baru menjadi lebih jelas dan sangat jelas. Pertanyaannya, mengapa perlu progresif atau bertahap seperti itu? Karena umat Israel di zaman dahulu hidup di tengah-tengah bangsa, budaya, lingkungan yang menyembah banyak ilah atau politeistik. Dan karena itu, ketika mereka dihimpun sebagai satu bangsa, mereka perlu kenal dulu yang paling jelas dan paling mudah, yaitu bahwa Allah itu hanya ada satu. Selain itu, memang manusia yang sudah jatuh dalam dosa lebih gampang untuk menyembah banyak ilah, bukan hanya satu. Sekalipun Perjanjian Lama menekankan monoteisme, tetapi di dalamnya juga tersebar banyak hal yang menunjukkan bahwa ada kejamakan dalam diri Allah. Dalam hal namanya. Di dalam Perjanjian Lama, Elohim yang sering diterjemahkan sebagai Tuhan dan dipakai juga untuk menyebut Yahweh Tuhan kita, biasanya itu dipadankan dengan kata kerja tunggal. Tetapi di beberapa bagian juga dipakai dengan kata kerja jamak. Jadi tunggal, tapi kata kerjanya jamak. Misalnya yang ada di Kejadian 20 ayat 13 tentang Allah yang dikatakan oleh Abraham telah memanggil dia keluar dari rumah orang tuanya, atau juga di dalam Kejadian pasal 35 ayat 7 ketika Yakub bertemu dengan Allah. Selain itu, ada juga penggunaan kejamakan untuk diri Allah. Misalnya, yang paling terkenal salah satunya itu di awal sekali, yaitu di Kejadian 1 ayat 26 ketika Allah mengatakan, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Nah, ayat ini punya banyak penafsiran, tetapi banyak penafsir mula-mula dan bapak-bapak gereja bahkan sampai kepada penafsir modern sekarang menyatakan bahwa ini menggambarkan sesuatu tentang kejamakan Allah, meskipun dari situ kita tidak bisa tahu berapa banyak jamaknya, 2, 3, atau bahkan lebih. Selain kejamakan dari ayat itu, sebetulnya di dalam Shema yang tadi saya bacakan juga ulangan 6 ayat 4-5, kata Esa atau Echad itu di dalamnya juga menggambarkan adanya pluralitas, bukan suatu Esa yang tunggal secara mutlak. Yang berikutnya adalah hipostatisasi atau personifikasi daripada sifat Allah. Yakni, ketika ada beberapa sosok yang identik dengan Allah di dalam Perjanjian Lama, tetapi juga dinyatakan berbeda dengan Allah. Misalnya, firman Allah itu bersifat ilahi dan dipuji. Dan itu ada di misalnya Mazmur 56 ayat 5 dan 11, tetapi juga menjadi alat bagi Allah untuk menciptakan. Allah mengirim firman-Nya, Mazmur 147 ayat 18, dan firman-Nya pergi dari mulutnya untuk menggenapkan tujuannya. Nah, kita tahu di Perjanjian Baru firman itu kemudian disamakan dengan Kristus di dalam Yohanes pasal 1. Contoh yang lain adalah hikmat. Contoh hikmat sudah ada di dalam dunia yang sebelum dunia ini diciptakan dan menjadi agen dalam penciptaan. Dan dia ada bersama-sama dengan Allah. Itu kita bisa lihat di dalam Amsal pasal yang ke-8 ayat 22 sampai yang ke-31. Tetapi kemudian hikmat ini juga diidentikan dengan Kristus di dalam Perjanjian Baru, misalnya di 1 Korintus pasal 1 ayat 24 dan 30. Selain itu, saudara, di dalam Perjanjian Lama kita juga melihat adanya pribadi ilahi yang lain. Misalnya, Roh Allah diperlihatkan sebagai Allah yang bekerja di dunia. Tetapi di Kejadian 1 ayat 2, Roh Allah juga dibedakan dengan Allah. Allah mengirim roh untuk melakukan pekerjaannya dan masuk ke dalam para nabi supaya bisa mendengar dan mengatakan firman Allah. Di dalam Perjanjian Baru, Roh Allah digenapi ketika dia datang ke atas gereja. Diutus oleh Bapa dan Anak. Jadi ini menggambarkan tentang keberbedaan
suatu pribadi-pribadi yang lain yang ilahi. Hal serupa juga dijumpai di dalam sosok yang sering disebut malaikat Tuhan di dalam Perjanjian Lama. Misalnya di Kejadian pasal 16, ketika malaikat Tuhan dikatakan berkata-kata kepada Hagar, tetapi kemudian di ayat yang ke-13 dikatakan bahwa Hagar menamai Tuhan yang telah berbicara kepadanya itu. Jadi, di sini malaikat Tuhan dibedakan dengan Tuhan, tetapi juga disamakan. Ya, nah inilah contoh-contoh tentang pribadi-pribadi ilahi yang lain. Selain itu juga adanya triad atau bentuk tiga di dalam Perjanjian Lama. Misalnya pada ucapan berkat di dalam Bilangan pasal 6 ayat 24-26 muncul 3 kali kata Tuhan. Juga di dalam penglihatan Yesaya di Yesaya pasal 6 ada 3 kali kata kudus, kuduslah Tuhan. Demikian juga ada 3 sosok biasanya kita dapat identifikasi sebagai Tuhan, lalu firman-Nya, lalu rohnya. Itu ada berkali-kali muncul di berbagai bagian di Perjanjian Lama, misalnya seperti di Mazmur 33 ayat 5 atau di Yesaya 48 ayat 16. Nah, saudara, berbagai petunjuk itu menyiratkan adanya kejamakan dalam diri Allah, tetapi sekali lagi, itu samar-samar. Kita tidak jelas seperti apa relasinya, berapa banyak, dan sebagainya. Nah, baru di dalam Perjanjian Baru, kejamakan itu menjadi lebih jelas, yakni Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Misalnya ketiga pribadi Allah itu muncul pada waktu Yesus dibaptis. Atau ketika Yesus menyampaikan amanat agungnya di dalam Matius 28 ayat 19-20, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Selain itu di dalam 1 Korintus 12 dan 1 Petrus pasal 1 ayat 2, ketiganya juga disebutkan bersama. 2 dari 3 pribadi sering disebutkan atau sering muncul bersama di dalam khususnya surat-surat Rasul Paulus. Di dalam salam di awal surat ataupun di dalam berkat di akhir surat, Paulus juga sering menyebutkan 2 dari 3 pribadinya, dan bahkan di 2 Korintus 3 ayat 13 ayat 14 ketiga pribadi itu disebutkan bersama. Nah, saudara, banyaknya pengajaran tentang kejamakan di Perjanjian Lama dan dinyatakannya ketritunggalan itu di dalam Perjanjian Baru tidak menunjukkan bahwa umat Tuhan berusaha membuktikan kejamakan Allah. Khususnya di Perjanjian Baru, di dalam berbagai pengajarannya, bukan berusaha membuktikan, tetapi justru mengasumsikan bahwa ketritunggalan itu tidak lagi menjadi suatu doktrin, pengajaran yang diributkan oleh gereja mula-mula. Kita ingat bahwa Perjanjian Baru ditulis setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Dan tidak ada tampak bahwa ada upaya apologetika untuk membahas tentang ketritunggalan ini, tetapi semua dinyatakan begitu saja. Sekalipun perumusan doktrin yang lebih tepat itu memang baru dikerjakan, dipikirkan oleh gereja beberapa abad kemudian. Yang ketiga adalah tiap pribadi dinyatakan 100% Allah. Pribadi pertama, Bapa adalah Allah. Ini sebetulnya sudah jelas dan tidak banyak dipeributkan oleh orang, seperti yang ada di Kejadian 1 ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru, Allah Bapa dengan jelas dipandang sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua adalah pribadi kedua, yaitu Yesus adalah Allah. Ini adalah sesuatu yang sangat nyata di dalam Perjanjian Baru. Dan beberapa hal berikut ini memperlihatkan bahwa Yesus itu memang adalah Allah. Misalnya yang pertama, pengajaran Alkitab secara langsung yang menyamakan Yesus dengan Allah itu ada di dalam Yohanes pasal yang ke-1 ayat 1-4 yang menyatakan bahwa firman, yaitu Yesus, bersama-sama dengan Allah dan dia sendiri adalah Allah. Contoh lain adalah di dalam pengakuan Thomas ketika melihat Yesus yang bangkit, di mana Thomas mengatakan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Itu bukan sekedar ungkapan kaget, tetapi suatu pernyataan iman dari Thomas sendiri, dan itu tidak ditolak oleh Yesus. Dia menerima penyembahan yang seperti itu.
Berikutnya adalah beberapa sebutan yang dikenakan kepada Kristus maupun yang dipakai sendiri olehnya menunjukkan keilahian dia. Yang mencolok misalnya adalah gelar Kyrios atau Tuhan yang dikenakan pada Yesus tanpa ragu-ragu oleh murid-muridnya. Jangan lupa, mereka adalah orang Yahudi dan di dalam kitab Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani, terjemahan dari bahasa Ibrani Perjanjian Lama yang dipakai oleh orang-orang Yahudi pada zaman Yesus untuk menerjemahkan Yahweh atau Allah Perjanjian Lama itu dipakai kata Kyrios. Jadi Yesus disamakan dengan Yahweh. Selain itu, kalau kita melihat kepada tulisan Paulus atau kepada hidupnya, dia melihat dirinya hanyalah doulos atau hamba, budak dari Yesus, dan hidupnya hanyalah mengikuti apa yang Yesus mau. Dan itu menunjukkan bahwa dalam pandangan Paulus yang sedemikian luar biasa, Yesus itu lebih daripada manusia biasa. Tentu saja ada gelar-gelar lain yang tidak kalah menunjukkan keilahian Yesus seperti Mesias, anak manusia, anak Allah, dan sebetulnya ada beberapa yang lain yang tidak bisa dibahas di sini dan semuanya menyatakan sesuatu tentang keilahian Yesus. Kita selanjutnya juga bisa melihat dari kesadaran Yesus sendiri akan siapa dirinya, yaitu Allah. Misalnya pengajaran-pengajaran Yesus itu selalu sangat dirinya sekali, sangat berpusat pada dirinya. Misalnya, di dalam ungkapan, "Aku adalah" yang ada di dalam kitab Yohanes, itu betul-betul menunjukkan bahwa dia adalah Allah. Dia menuntut orang lain untuk mengikut dia, untuk meninggalkan keluarganya, satu unit masyarakat yang begitu sangat penting di dalam kehidupan orang Yahudi pada masa itu, bahkan untuk meninggalkan nyawanya demi dia. Dia mengampuni dosa, dan dia bahkan berbicara tentang malaikat-malaikat Allah, seolah-olah itu adalah malaikatnya sendiri. Dan tentu ada banyak hal yang lain. Nah, selain itu juga berbagai sifat atau atribut yang ditunjukkan Yesus memperlihatkan bahwa dia adalah Allah. Misalnya tentang kemahatauannya, sebab dia tahu apa yang ada di dalam pikiran orang lain maupun dalam hati orang lain. Tindakan-tindakan Yesus, misalnya membangkitkan orang mati, menghardik angin ribut supaya tenang, berkuasa atas alam, dan misalnya dalam menerima penyembahan kepada dirinya. Semuanya itu menyatakan bahwa dia sadar dia itu adalah Allah itu sendiri. Yang ketiga itu adalah pribadi ketiga, yaitu Roh Kudus yang juga adalah Allah sesungguhnya dan sepenuhnya. Nah, ini bisa dilihat dari beberapa hal. Misalnya, Roh Kudus disamakan dengan Allah. Misalnya ada di dalam kasus Ananias dan Safira di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kelima, ketika Rasul mengatakan bahwa engkau sesungguhnya bukan mendustai manusia, tetapi engkau mendustai Allah, ya. Dan kemudian ada pada triad bersama dua pribadi Allah lainnya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan dalam baptisan Yesus, dalam amanat agung, dalam salam dan berkat dari Paulus di dalam surat-suratnya dan sebagainya. Kemudian sifat dan pekerjaan Roh Kudus menunjukkan bahwa dia memang Allah. Dia maha hadir. Mazmur 139 memperlihatkan hal itu, khususnya ayat 78. Dia maha tahu. 1 Korintus pasal 2 ayat 10 dan 11. Roh Kuduslah menciptakan segala sesuatu di dalam Kejadian 1 ayat 2, termasuk bukan hanya penciptaan alam fisik, tetapi juga penciptaan manusia rohani, yaitu kelahiran baru yang sesungguhnya hanya bisa menjadi pekerjaan Allah. Di dalam Yohanes 3 ayat 5-7, misalnya percakapan dengan Nikodemus. Selain itu, Yesus sendiri sebagai pribadi Allah yang kedua dengan keras memberi peringatan agar tidak ada yang menghujat Roh Kudus karena tidak akan mendapatkan ampunan. Nah, jadi beberapa hal ini memperlihatkan bahwa baik pribadi pertama, Bapa, pribadi kedua, Yesus, maupun pribadi ketiga Roh Kudus, masing-masing adalah Allah. Nah, saudara, hal yang keempat yang kita bisa lihat di dalam Perjanjian Lama maupun Baru itu adalah bagaimana keragaman dan kesatuan Allah itu saling berkaitan dan tidak saling berkontradiksi. Untuk menjelaskan hal-hal yang tadi sudah disebutkan oleh saya,
Maka bapak-bapak gereja merumuskan bahwa Allah itu satu dalam substansi atau dalam natur atau dalam hakikatnya. Tetapi di dalam satu itu ada 3 pribadi yang sama-sama sepenuhnya Allah. Satu Allah tapi 3. Allah ini bagaimana? Nah, itulah dibedakan antara natur yang hanya satu dan dalam natur yang satu itu ada pribadi yang 3 yang sepenuhnya sama-sama punya natur Allah. Nah, istilah yang dipakai di dalam sejarah gereja yaitu substansi dan pribadi adalah memang istilah yang dipinjam dari kosakata legal, filsafat pada waktu itu. Istilah-istilah itu terpaksa dipakai bukan karena sempurna, tetapi karena menolong secara teologis untuk lebih memahami kesatuan dan keragaman dari Allah Tritunggal. Dan istilah-istilah itu secara umum diterima oleh berbagai lapis kekristenan di sepanjang sejarah gereja. Ya. Nah, sekalipun saudara ada perbedaan dalam ketritunggalan Allah, tetapi dalam setiap tindakan, Allah selalu bertindak bersama-sama dalam 3 pribadinya. Baik dalam penciptaan, dalam pemeliharaan alam ciptaan, dalam penebusan, dalam penghakiman. Nah, ini yang disebut dengan istilah mutual indwelling. Satu sama lain ada bersama-sama. Pribadi-pribadi Allah Tritunggal juga saling memuliakan satu sama lain. Selalu seia sekata dalam segala hal. Dan ini disebut mutual glorification. Selain itu, seperti tadi dikatakan, ketiga pribadi dari Allah itu memiliki hakikat yang sama, 100% natur, dan itu tidak terbagi-bagi. Sehingga tidak ada pribadi yang lebih ilahi dibandingkan dengan pribadi yang lain. Ketiganya setara. Yesus Kristus ketika berinkarnasi menjadi manusia, taat sepenuhnya kepada kehendak Bapa, sebagaimana seorang anak taat kepada Bapanya. Ini tidak berarti bahwa pribadi kedua itu lebih rendah daripada pribadi pertama. Nah, saudara, banyak kekeliruan dalam memahami hal ini membuat banyak orang pada akhirnya jatuh ke dalam kesesatan yang menentang kesetaraan Bapa dengan anak, bahkan juga nantinya dengan Roh Kudus. Nah, itulah beberapa hal yang diajarkan oleh Alkitab dan juga beberapa upaya yang dilakukan oleh Bapak Gereja untuk merumuskan ketritunggalan Allah. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam analogi dan kekeliruan. Saudara, Allah Tritunggal yang tadi sudah dijelaskan itu memang sedemikian rumit bagi pikiran manusia karena memang kita berurusan dengan hakikat Allah sendiri, Sang Pencipta. Sedangkan kita sendiri itu cuma ciptaan. Tetapi ketika manusia mencoba untuk menjelaskan, lalu membuat pelajaran seperti hari ini untuk mencari cara bagaimana menjelaskan Allah Tritunggal, manusia mau tidak mau mencoba membuat analogi dengan menggunakan apa yang ada tentunya di dalam wilayah ciptaan. Nah, ada banyak analogi yang sebetulnya dibuat oleh manusia dan berikut ini beberapa contoh. Misalnya, Tritunggal itu bisa digambarkan seperti akar, batang, dan daun dari sebuah pohon. Problemnya, masing-masing akar, batang, dan daun itu bukanlah Allah sepenuhnya. Sementara tiap pribadi dari Allah Tritunggal itu adalah Allah sepenuhnya. Juga masing-masing bagian pohon hanyalah sebagian dari pohon itu. Dan tentu saja tidak berpribadi. Contoh lain misalnya, Tritunggal itu adalah seperti air yang bisa berada dalam situasi padat, cair, maupun gas. Tapi juga bisa berada dalam ketiga wujud itu sekaligus. Problemnya apa? Nah, problemnya adalah ketika bahkan air itu ada dalam 3 wujud sekaligus, kuantitas tiap wujud itu bisa berbeda. Selain itu, wujud yang satu akan bisa berubah menjadi wujud yang lain. Dan tentu ini sesuatu yang bukan Tritunggal sebagaimana yang dimaksudkan oleh Alkitab. Macam-macam analogi lainnya yang coba dibuat oleh orang sepanjang sejarah gereja tentang pikiran, perasaan, dan kehendak. Tentang kubus yang memiliki 3 set rusuk yang sama dan sebagainya. Tapi memang semuanya tidak bisa menggambarkan Allah Tritunggal dengan baik. Selalu saja ada yang putus dalam analogi karena memang Sang Pencipta tidak bisa dibandingkan dengan ciptaan dan tidak bisa digambarkan dengan ciptaan apapun. Alkitab sendiri tidak pernah memberikan analogi bagi ketritunggalan ini. Alkitab hanya menyatakan dan mengasumsikannya.
dalam semuanya. Masalahnya, dalam semua ini, bukan hanya upaya membuat analogi yang dilakukan manusia, tetapi manusia di sepanjang sejarah gereja mencoba untuk memberikan penjelasan yang bisa masuk akal tanpa menggunakan analogi secara penuh, dan kadang-kadang hal ini dipaksakan sehingga membawa pada pemahaman yang menyesatkan. Misalnya, begini, ada yang mengatakan bahwa Allah Tritunggal itu adalah seperti seseorang yang bermain drama. Di satu adegan dia bermain sebagai seorang ayah. Lalu setelah itu layar tertutup dan dia buru-buru ganti baju dan kemudian keluar lagi menjadi seorang badut. Kemudian layar tertutup, lalu dia buru-buru ganti baju lagi, lalu keluar sebagai seorang kakek tua. Tetapi yang memainkan adalah tetap satu. Nah, ini ada beberapa variasi, tetapi secara umum disebut modalisme. Ini adalah satu pengajaran sesat, saudara. Ya, ini dikutuk oleh gereja, tidak boleh diajarkan. Pengajaran ini gagal menjelaskan bagaimana ketiga pribadi Allah itu muncul bersama-sama, misalnya di dalam baptisan Tuhan Yesus. Kemudian ada juga yang menyerah dengan upaya menjelaskan Tritunggal seperti yang dinyatakan Alkitab. Mereka mencoba menjelaskan dengan full, dan mereka mengatakan kalau gitu memang Anak dan Roh Kudus lebih rendah daripada Bapa. Bahkan variasi lain mengatakan mereka diciptakan oleh Bapa. Dan ada beberapa variasinya. Jadi sebenarnya hanya ada satu Allah. Yang lain adalah Allah-Allah kecil. Nah, ini secara umum sering disebut sebagai Arianisme, ya, mengikuti nama Arius, seorang yang menentang Tritunggal Allah di abad-abad pertama gereja. Variasi lain adalah Allah menjadi pencipta segala sesuatu yang lain setelah ia diciptakan. Sedangkan Roh Kudus hanyalah tenaga dari Allah, energi Allah. Ini semua adalah pandangan yang sesat, dan pandangan-pandangan ini masih ada di dalam beberapa bidat Kristen, pengajaran sesat, ya, zaman sekarang. Kekeliruan yang lain adalah pengajaran seperti subordinasionisme, ya, berasal dari kata subordinat yang berarti lebih rendah. Dan berbeda dengan tadi, pengajaran ini secara umum mengatakan ya memang pada akhirnya ketiga-tiganya Allah. Tetapi posisinya lebih rendah. Misalnya, anak lebih rendah daripada Bapa karena anak menerima kealahannya dari Bapa. Ini tidak benar. Tidak pernah terjadi seperti itu. Kekeliruan lain lagi yang mirip dengan subordinasionisme itu adalah adopsionisme. Misalnya yang mengatakan bahwa Yesus menjadi Allah ketika dia dibaptis. Sebelumnya dia cuma manusia biasa. Setelah dibaptis, Bapa mengangkat dia sebagai anaknya dan memberi Yesus kuasa supranatural. Ini juga salah. Kesalahan yang lebih besar lagi tentunya adalah ketika ada orang tetap menganggap sebagai Kristen, tetapi dia menyembah tiga Allah jadi akhirnya, sehingga menjadi triteisme. Nah, ini adalah jelas bentuk politeisme yang ditolak sama sekali oleh Alkitab. Nah, saudara, karena itu kita harus sangat berhati-hati, baik dalam membuat analogi, maupun dalam mencoba menjelaskan tentang ketritunggalan Allah. Kita tidak bisa hanya menggunakan rasio dan memakai alam ciptaan untuk menjelaskan dan menganggap itu benar secara full tentang Allah Tritunggal, membuatnya sederhana supaya bisa masuk dalam logika manusia. Allah Tritunggal jauh lebih kompleks, infinitely kompleks dibandingkan dengan pikiran kita. Nah, saudara, sekarang kita masuk ke dalam beberapa aplikasi dan juga implikasi praktis dari ketritunggalan Allah di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya dan juga gereja. Implikasinya sangat luas sebab pengajaran tentang ketritunggalan Allah seluas iman Kristen itu sendiri. Tadi saya sudah sebutkan bahwa Alkitab dari awal sampai akhir mengasumsikan dan beroperasi atas dasar bahwa Allah itu adalah Tritunggal. Dan karena itu kita hanya bisa menyinggung beberapa hal secara umum. Yang pertama, Allah Tritunggal sangat berperan dalam keselamatan manusia. Ketiga pribadi bekerja bersama di dalam menebus manusia yang berdosa. Bapa selaku pribadi yang pertama menetapkan dan mengutus pribadi yang kedua, yaitu anak Tuhan Yesus, untuk turun dalam dunia dan mati menebus dosa manusia yang telah diberikan oleh Bapa. Yang mati di kayu salib adalah Tuhan Yesus, bukan Bapa. Dan kemudian Roh Kudus selaku pribadi yang ketiga melahirbarukan orang-orang yang telah dipilih Bapa dan ditebus oleh Yesus
lalu kemudian memimpin serta menjamin mereka dalam hidup keselamatan sampai pada akhirnya. Yang kedua, pengajaran ini juga penting bagi pemahaman kita akan ciptaan dan Allah. Ketritunggalan Allah menjamin akan Allah yang berpribadi dan sekaligus menjamin bahwa Allah tidak membutuhkan sesuatu yang lain di luar dirinya untuk bisa ada dan tetap memiliki sifat-sifatnya seperti kasih. Karena ketika kita bicara kasih, kita bicara tentang A mengasihi B. Kalau enggak ada apa-apa. Tetapi sifat kasih Allah yang kekal hanya masuk akal ketika ada pribadi-pribadi di dalam kealahan itu sendiri. Sehingga ciptaan bukan sesuatu yang harus ada dalam diri Allah dan Allah tidak harus menciptakan. Karena itu ciptaan bukan dihasilkan sekedar dari kuasa dan kehendak Allah, saya mau menciptakan, tetapi muncul dari kasih. Nah, munculnya ciptaan karena kasih Allah ini, selain tentu karena kuasa dan kehendak Allah, itulah yang membawa kebaikan kepada ciptaan ini. Sehingga kita boleh memandang seluruh ciptaan baik sebagaimana Allah katakan, sesungguhnya segala sesuatunya itu amat baik. Kebaikan itu segala sesuatu, termasuk materi, termasuk fisik, termasuk segala sesuatunya yang lain. Nah, hal yang ketiga dari aplikasi atau implikasi kita adalah ketritunggalan memengaruhi bagaimana kita melakukan penyembahan kepada Allah. Baik penyembahan secara pribadi maupun penyembahan bersama-sama dalam komunitas Kristen. Menyembah satu pribadi dengan mengorbankan pribadi-pribadi Allah yang lainnya itu seperti membagi Tritunggal yang tak terbagi itu. Dan itu adalah suatu hal yang keliru. Karena itu penyembahan yang berfokus hanya kepada Kristus dengan melupakan Bapa dan Roh Kudus seperti yang ada di dalam beberapa aliran dari pietisme, atau melakukan penekanan yang terlalu kuat pada satu pribadi seperti Roh Kudus dan kemudian melupakan tentang Kristus dan Bapa seperti yang dilakukan oleh beberapa aliran dalam gerakan karismatik adalah sesuatu yang tidak seimbang dan tidak baik sama sekali. Karena itu di dalam penyembahan bersama kita, di tengah gereja, di dalam ibadah, kita harus membawa satu keseimbangan antara penyembahan dalam konteks Bapa, Kristus, dan Roh Kudus. Begitu juga di dalam penyembahan pribadi, misalnya di dalam doa-doa kita harus selalu sadar bahwa kita berdoa kepada Bapa surgawi dan di dalam Kristus dan dengan kuasa dan dorongan pimpinan dari Roh Kudus. Nah, yang keempat adalah adanya keragaman dan kesatuan dalam ketritunggalan Allah membawa satu model yang unik untuk relasi antar pribadi manusia. Saudara, kita tahu manusia yang satu dengan manusia yang lain sangat berbeda satu sama lain. Dan keragaman itu sebanyak manusia itu sendiri. Tetapi justru dalam ketritunggalan itulah kita menemukan bagaimana manusia yang beragam dan berbeda itu justru bisa bersatu untuk boleh saling mengasihi, untuk boleh saling menghargai dalam hubungan yang harmonis untuk mencapai satu tujuan bersama. Nah, hal ini tentu terlebih lagi perlu di dalam hubungan antar manusia yang telah mengalami penebusan dari Allah Tritunggal, yaitu sesama orang Kristen. Dan keharmonisan dalam keragaman atau unity in diversity ini sangat perlu terwujud di dalam kehidupan dan pelayanan gereja Tuhan. Dan hal yang berikutnya adalah model di dalam ketritunggalan Allah ini juga bisa menjadi suatu model yang indah di dalam hubungan keluarga. Misalnya dalam relasi suami istri, sebetulnya yang dipakai juga oleh Allah untuk menggambarkan hubungan antara Kristus dengan Bapa di sorga, seperti yang ada di 1 Korintus 11 ayat 3. Sekalipun masing-masing setara satu sama lain, tetapi yang satu memiliki otoritas terhadap yang lain, yaitu Bapa kepada anak, sebab Bapa lah yang merencanakan dan anak melaksanakan rencananya, dan yang anak itu dengan sengaja bersedia untuk merendahkan diri di bawah otoritas daripada Bapa. Nah, satu hubungan yang seperti ini di antara suami istri itu sungguh luar biasa. Suami dan istri sama-sama setara, tetapi suami memiliki otoritas tertentu dalam rumah tangga atas istri, tetapi istri memiliki satu kerendahan untuk menerima otoritas itu di dalam kesetaraan mereka di tengah rumah tangga. Selain itu adalah di dalam relasi terkait
dengan orang tua dan anak. Itu adalah bisa dibandingkan seperti relasi antara Bapa dan anak dengan Roh Kudus, di mana kehadiran anak-anak dalam keluarga dari ayah dan ibu yang berada di bawah otoritas orang tua. Itu adalah seperti kehadiran Roh Kudus yang berada di bawah otoritas Bapa dan anak dalam pengertian Bapa dan anaklah yang mengutus Roh Kudus. Dan Roh Kudus dengan senang, dengan seia sekata, dengan sepenuh-penuhnya sekalipun dia setara dengan anak dan Bapa, menerima hal tersebut. Dan itulah saudara yang kita bisa pelajari dari beberapa aspek praktis dan implikasi-implikasi dari pengajaran ketritunggalan Allah. Nah, sebagai penutup saya ingin mengutip kata-kata dari seorang teolog reform terkemuka yaitu Herman Bavinck, dan dia mengatakan begini. Kekristenan bertahan atau hancur sangat terkait dengan pengakuan akan ketritunggalan Allah. Setiap pengajaran keliru dalam kekristenan adalah hasil atau dalam perenungan yang lebih mendalam dapat dilacak kepada pandangan yang keliru tentang ketritunggalan Allah. Kiranya pelajaran ini boleh memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian memahami lebih dalam tentang Allah Tritunggal, tetapi lebih lagi daripada itu adalah membuat kita mengasihi Dia dan menyembah Dia dengan sepenuh-penuhnya. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih sudah menyimak topik ini. Nantikan topik-topik berikutnya yang dapat memperlengkapi kehidupan rohani Anda melalui media sosial GII Hock Intong. Soli Deo Gloria.